pada part sebelumnya, Eng dan Lina bertemu di sebuah tebing yang disebut sebagai tempat rahasia mereka. Dan di sana, Lina menangis mengingat masa lalunya. Lina berkata, "Eng, lihat apa yang kukatakan padamu. Tidak ada yang pernah kemari sebelumnya. Kita juga bisa melihat banyak kota dari tempat ini. Aku menyukai tempat ini, dan hanya kamu dan aku di sini. Aku tahu markas rahasiaku." Setelah mengatakan itu, Eng menyentil jidat Lina, membuat Lina kesakitan lucu. Dan Eng berkata, "Markas rahasia." Eng tertawa dan meneruskan, "Lina, apakah kamu masih bocah?" Hal itu sontak membuat Lina marah, berteriak mengatakan, "Kamu melakukan itu lagi padaku. Aku akan menjadi semakin bodoh jika kamu terus melakukan itu. Semua orang ingin mempunyai markas rahasia mereka selain kamu. Selain itu, Eng, kamu idiot. Satu hal yang kamu tahu hanyalah membunuh demon. Kamu tidak tahu apa-apa selain itu." Mendengar Lina yang terus mengoceh, Eng menutup telinganya, tersenyum dan berkata, "Baiklah, baiklah. Meskipun memang benar, tempat ini terasa sunyi." Lalu Lina mengeluarkan kekuatannya dan mengukir tulisan di sebuah batu yang besar di samping mereka. Sembari berkata, "Aku sudah memutuskan. Tempat ini akan menjadi markas rahasia kita mulai sekarang." Lina mengukir namanya dan nama Eng, lalu meminta Eng untuk tidak memberi tahu siapapun tentang tempat itu. Kembali ke masa sekarang, Lina terlihat masih menangis. Pipinya memerah. Dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar Eng yang aku kenal? Kamu masih mengingat markas rahasia milik kita berdua?" Melihat itu, Eng terlihat menahan sedihnya berkata, "Aku..." Tapi sebelum dia melanjutkan kalimatnya, Lina memalingkan wajahnya dan berkata, "Aku minta maaf. Aku kelepasan untuk sesaat. Maafkan aku kalau aku menakutimu. Kamu terasa sangat mirip dengan seorang teman yang sangat kusayangi. Kamu bertindak terlalu gegabah pada saat kompetisi. Jika aku tidak datang tepat waktu, kamu mungkin sudah kehilangan nyawamu. Dengan itu, aku sudah membayar bantuan yang kamu lakukan saat berada di bawah patung itu. Sekarang..." Sebelum Lina melanjutkan kalimatnya, Eng memanggil namanya. Itu membuat Lina terkejut dan bertanya, "Apa yang kau katakan?" Lalu Eng menjentik jidat Lina, lalu berkata, "Kamu tetap bermain dengan markas rahasia. Sudah bertahun-tahun lamanya. Apakah kamu masih tetap jadi bocah?" Melihat Eng, Lina seolah melihat Eng di masa lalunya, lalu terdiam dan berbinar, menangis semakin deras dan menyebut nama Eng. Melihat hal itu, Eng berkata, "Kamu masih hidup dan sehat, itu hal yang bagus." Lalu Eng menghela nafasnya dan berkata, "Benar, ini aku kembali." Kalimat itu sontak membuat Lina berlari langsung memeluk Eng dan menangis semakin kencang berbata-bata berkata, "Kenapa kamu baru kembali sekarang? Kemana saja kamu selama ini?" Lina memeluk Eng dan semakin menangis. Terlihat seperti Lina yang memeluk Eng di masa lalunya. Akhirnya mereka reuni, berpelukan di bawah sinar matahari yang indah. Burung-burung berterbangan, seolah menggambarkan masa yang baik akan datang kembali. Lalu setelah melepas pelukannya, Lina berkata, "Jadi maksudmu, kamu telah bereinkarnasi dari setengah abad yang lalu. Dan di sana ada demon 8 sirip di makam raja kuno. Bukankah demon 7 sirip adalah rank tertinggi dari seorang demon?" Menjawab itu, Eng berkata, "Hal ini memang sulit dimengerti. Sebenarnya aku juga paham tentang apa yang terjadi. Bagiku itu juga terasa aneh, bahkan jika aku yang mengatakannya sendiri. Singkatnya, aku harusnya mati setengah abad yang lalu. Tapi aku bereinkarnasi ke hari ini dengan hal yang aneh di dalam tubuhku." Mendengar itu, Lina tersenyum dan berkata, "Seperti katamu, aku juga senang kamu masih hidup." Merespon itu, Eng berkata,
Benar juga, Lina. Aku tidak mengerti. Kenapa semua orang di kota sangat memusuhi kita sekarang? Padahal dulu kita bertarung dengan mempertaruhkan nyawa demi manusia. Kenapa? Kenapa mereka sangat membenci kita sekarang? Merespon itu, Lina berkata, sebenarnya jika aku harus mengatakan alasannya, itu karenamu. Kalimat itu membuat Eng bertanya, karena aku, apa maksudnya? Lalu Lina bercerita, pada pertarungan saat itu, kamu memimpin sebuah pasukan menuju makam raja kuno. Apakah kamu masih ingat sebagian besar dari mereka sangat menyarankanmu untuk tidak memasuki makam raja kuno dengan terburu-buru? Seorang perwakilan Departemen Logistik dan warrior datang ke barisan depan untuk menghentikanmu. Kami berada dalam keuntungan situasi yang langka. Semua orang berharap untuk mempertahankan keadaan saat itu, tapi dirimu di masa lalu tidak mendengarkan nasihat mereka. Kamu berkata pada semua orang untuk menunggumu kembali. Dengan itu, kamu memimpin sebuah grup berisi warrior untuk masuk ke dalam. Kemudian kami menerima kabar bahwa kamu tewas di dalam makam raja kuno. Selagi berita kematianmu menyebar, momentum keuntungan yang sebelumnya ada dan kepercayaan diri para warrior jatuh ke titik terendah. Seorang warrior yang dikenal sebagai yang terkuat telah mati. Raja kami meninggalkan kami karena hal itu. Perasaan putus asa menyelimuti seluruh umat manusia. Setelah pengorbananmu, gelombang demon muncul dengan serangan balik skala besar. Wilayah yang sebelumnya kita rebut telah diduduki dan diinjak-injak sekali lagi oleh para demon. Seluruh daratan tertutup oleh mayat dari warrior. Saat itu, seseorang memperhitungkan bahwa 90% warrior kita telah menjadi mayat. Banyak orang percaya bahwa semua ini seharusnya tidak terjadi jika kamu mendengarkan mereka pada saat itu. Jika kamu tidak memasuki makam raja kuno dengan terburu-buru, mungkin jumlah orang yang selamat dari pertarungan itu bisa saja lebih banyak daripada yang tersisa saat itu. Setelah itu, dengan berjalannya waktu, The New Six Talent dan Raja baru perlahan muncul. Tentu saja, mereka harus menjadi bagian dari orang-orang yang menentang keputusanmu saat itu. Itulah kenapa saat ini banyak orang yang membencimu. Six Talent sebelumnya juga disingkirkan oleh masyarakat karena kami dianggap sebagai pendukungmu. Pada akhirnya, raja baru itu mencabut status kami sebagai warrior. Mendengar itu, Eng hanya bisa gemetar dan terdiam. Lalu berkata, keputusanku saat itu menyebabkan banyak kematian. Menjawab itu, Lina berkata, itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Sekarang, aku sudah terbiasa dengan itu. Semua itu terjadi di masa lalu. Siapa yang benar sudah tidak penting lagi. Ketika aku berjalan melewati patungmu, aku berhenti dan memandanginya. Itu mengingatkanku dengan banyak hal. Sekarang, kamu masih hidup dengan cara yang aneh. Merespon itu, Eng berkata, itu benar-benar sebuah keajaiban. Tapi, dia terlihat marah bertanya, logika macam apa itu? Saat itu, aku ingin menyingkirkan para demon agar manusia bisa hidup dengan damai. Itulah alasanku kenapa aku memasuki makam raja kuno. Aku melakukannya demi umat manusia. Aku membuat pilihan itu supaya keturunan kita tidak harus mengalami penderitaan dari invasi demon. Melihat Eng yang marah, Lina maju memegang wajahnya dan berkata, Eng, aku paham apa yang telah kamu lalui sejauh ini. Tapi kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka karena mayoritas masyarakat tidak bisa menerima apa yang terjadi saat itu. Sebagai seorang raja, secara alami kamu menjadi target mereka. Mendengar itu, Eng terdiam dan memejamkan matanya. Lalu bertanya, bagaimana dengan anggota Six Talent lainnya? Mendengar pertanyaan Eng, Lina menarik tangannya, lalu berkata,
Six Talent dari masa lalu. Setelah pengorbananmu, 3 dari mereka kehilangan nyawa mereka dalam gelombang serangan yang terjadi. Tersisa 3 dari kami termasuk aku, Yellowcore, Unrun of the Earth. Dari mantan Six Talent terluka parah. Kemudian mereka mengundurkan diri dengan persetujuan mereka dan pergi mengasingkan diri di tempat yang tidak diketahui. Aku juga. Aku berencana untuk meninggalkan tempat ini, meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan. Tapi Blue Core Phantom Desha memberontak terhadap Raja Baru dan dilempar ke dalam dungeon untuk menunggu kematiannya setelah kakinya hancur. Mendengar itu, Eng terlihat sangat marah dan berkata, "Apa-apaan, Desha? Beraninya mereka memperlakukanmu seperti ini. Para bajingan itu, kenapa kamu tidak bekerja sama dengan pendukung kita untuk mengkudeta Raja Baru?" Merespon itu, Lina berkata, "Karena dia terlalu kuat. Dia adalah satu-satunya warrior triple core berinti 7. Menurutku, bahkan dirimu di masa lalu tidak akan bisa mengalahkannya. Seharusnya kamu menyadarinya juga. New Six Talent saat ini sudah melampaui kita di masa lalu. Mereka adalah warrior berinti 7 double core." Mendengar itu, Eng sedikit berteriak berkata, "Tapi kita tidak bisa diam saja membiarkan desa mati di dalam dungeon itu. Kita harus mengeluarkannya dari sana, tidak peduli apapun resikonya." Lalu dia bergumam, berkata, "Triple core, bagaimana cara melakukannya? Sialan." Lalu tiba-tiba Lina berkata, "Mungkin ada cara." Hal itu sontak membuat Eng terkejut dan Lina melanjutkan, "Eng, apakah kau menyadari elemental power yang dimiliki oleh Demon saat ini?" Mendengar itu, Eng terlihat terkejut lalu bertanya, "Elemen power?" Dan Lina menjelaskan, Demon tidak hanya memiliki inti berwarna merah hingga hitam. Selain dari keenam jenis tersebut, mereka kini juga telah mengembangkan 5 elemen yang berbeda. Itulah mengapa demon-demon yang ada saat ini tidak mudah dikalahkan. Mendengar itu, Eng bergumam berkata, "Jadi, hal-hal itu adalah 5 elemen besar: kayu, api, tanah, logam, dan air. Itu berarti di dalam tubuhku aku hanya kekurangan elemen bumi." Lalu dia bertanya kepada Lina, "Apa hubungannya itu dengan para warrior?" Menjawab itu, Lina berkata, "Bagaimana jika ku beritahu bahwa para warrior dapat menggabungkan berbagai jenis kekuatan elemen secara bersamaan?" Hal itu sontak membuat Eng terkejut, lalu bertanya, "Warrior sekarang dapat menggabungkan berbagai jenis kekuatan elemen secara bersamaan?" Lalu bergumam berkata, "Menggabungkan kekuatan elemen, apakah itu sama dengan kemampuan mengontrol elemenku?" Lalu Lina menjelaskan, bukan hanya perbedaan kekuatan yang mencolok antara warrior bersirip 4 dan 5. Prajurit berinti double 5 saat ini sudah cukup kuat, sering kali mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan inti berharga yang disebut inti integrasi. Mereka kemudian akan melanjutkan ke Kastil Dogora untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk menggabungkan kekuatan elemen mereka. Aku yakin kamu sudah tidak asing lagi mendengarnya. Lalu Eng bergumam, berkata, "Kastil Dogora. Tentu saja, aku tidak asing dengan itu. Aku sendiri yang memimpin salah satu pertempuran terhebat umat manusia melawan demon di tempat itu. Tempat itu sekarang disebut pemakaman Kastil Dogora. Apakah nama itu diberikan karena kastil tersebut akhirnya menjadi pusat pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya?" Lalu Lina berkata, "Sejak pertempuran Dawn, ada banyak manusia yang terkubur di bawah mayat-mayat di medan perang itu. Sampai suatu hari, seseorang menemukan jenis iblis yang aneh yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Iblis itu adalah iblis bersirip 4, tapi yang membuatnya berbeda adalah
Di ruang di mana mereka seharusnya memiliki inti iblis, dia malah memiliki inti integrasi. Inti unik itulah yang memungkinkan para pejuang untuk dapat menggabungkan kekuatan elemen mereka. Namun, bukan berarti setiap prajurit cukup kuat untuk menggunakannya. Sampai saat ini, hanya prajurit berinti 4 dan di atasnya yang dapat menggunakan kombinasi tersebut. Mereka harus mampu mempertahankan ketahanan fisik yang luar biasa. Mendengar itu, Eng bertanya, apakah aku bisa menggabungkan kelima elemen jika aku memiliki inti integrasi itu? Menjawab itu, Lina berkata, tentu saja tidak. Tidak mungkin. Tidak. Menggabungkan kelima kekuatan elemen secara bersamaan. Kamu hanya dapat menggabungkan satu saja. Kelima elemen itu memiliki hubungan alelopati. Hubungan alelopati satu sama lain. Tidak ada yang berhasil menggabungkan beberapa kekuatan elemen. Jadi secara teori, mustahil bagi tubuh manusia untuk dapat mengandung lebih dari satu kekuatan elemen. Bahkan raja saat ini dan 6 talenta baru hanya dapat menggabungkan satu kekuatan elemen. Itu saja. Mendengar itu, Eng terkejut, terlihat sedikit berteriak bertanya, maksudmu mereka telah berhasil menggabungkan kekuatan elemen mereka juga? Saat aku bertarung dengan Dylan Van, aku sama sekali tidak menyadarinya. Merespon itu, Lina berkata, dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuh, mengingat perisai pelindungnya mungkin tidak dapat melindungi penonton seandainya dia menggunakannya. Pria itu sangat sadar akan citra publiknya. Jika dia serius dari awal, kamu mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melawannya. Meskipun aku benar-benar tidak ingin mengakuinya, tapi kekuatan keenam talenta dan raja baru telah jauh melebihi kekuatan yang kita dapatkan bertahun-tahun yang lalu. Tidak hanya memiliki inti ganda, mereka juga memiliki kekuatan elemen. Itu juga salah satu alasan mengapa aku tidak menyelamatkan desa dari penjara bawah tanah. Mendengar itu, Eng bergumam berkata, aku sudah memiliki 4 jenis kekuatan elemen yang berbeda di dalam tubuhku. Apakah karena Raja Iblis bersirip 10 itu? Lina benar. Bahkan jika begitu, dibandingkan dengan 6 bakat baru, aku masih terlalu lemah. Sebagai seorang pejuang, aku tidak bisa terus mengandalkan kekuatan iblis ini. Kalau aku ingin menyelamatkan desa, aku harus membuat diriku jauh lebih kuat. Lalu Eng berkata, aku paham, sepertinya aku harus pergi sendiri ke pemakaman Kastil Dogora. Mendengar itu, Lina berkata, tapi kau belum menjadi prajurit bersirip 4. Dari prajurit bersirip 4 menjadi prajurit bersirip 5. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Merespon itu, Eng tersenyum berkata, perbedaan kekuatan yang sangat besar. Benar, tentu saja aku tahu itu. Tapi itu hanya perbedaan konsekuensi yang aku teorikan saat itu. Tapi dalam kehidupanku saat ini, aku tidak harus mematuhi aturan yang sama lagi. Aku percaya aku bisa menerobos batasan-batasan itu sendiri. Berpindah ke kota, Paris berkata kepada Eng, kamu mengundangku ke sini dalam waktu yang singkat. Padahal aku pikir kamu pasti ingin tetap tinggal untuk bersenang-senang selama beberapa hari. Menjawab itu, Eng berkata, rencanaku belum berubah. Setelah memberitahu orang yang bertanggung jawab tentang kristal energi, aku akan pergi. Mendengar itu sembari merilekskan tubuhnya, Paris berkata, anak muda zaman sekarang sangat energetik sekali. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji untuk menyokongmu. Aku sendiri yang akan menemanimu ke sana. Merespon itu, Eng berkata, terima kasih. Lalu suara seseorang terdengar berkata, sekarang masalah dengan mengeluarkan kembali kristal energi kota Helios akan terpecahkan. Itu sontak membuat Eng terkejut. Orang itu melanjutkan kalimatnya berkata,
Selanjutnya, kita harus pergi ke pusat pertempuran prajurit untuk meminta lebih banyak bantuan. Itu adalah suara Jiao Tang, dan di belakang Jiao Tang, Liu terlihat muram. Hal itu membuat Eng sangat terkejut dan berkata, "Kalian semua." Melihat Eng yang terkejut, Paris bertanya, "Eng, kenapa kau berhenti?" Mendengar Paris bertanya, Liu menoleh dengan cepat, bergumam berkata, "Sepertinya aku mendengar." Lalu dia melihat Eng dan berteriak menyebut nama Eng sembari gemetar, membuat tiga rekannya sontak menoleh bertanya-tanya. Lalu Liu menunjuk ke arah Eng, dan semua orang terdiam terkejut di tengah-tengah keramaian, lalu memecah suasana. Eng berkata, "What's up guys?" Hal itu sontak membuat semua rekannya melesat cepat ke arah Eng, berteriak menyebut namanya, dan memeluknya, lan bertanya bagaimana kabarnya. Sedangkan Yao Tang menjabat tangannya dan bertanya, "Dasar bocah tengil, kamu sungguh selamat, dan kamu sudah memiliki otot sekarang." Menjawab itu, Eng berkata, "Pemimpin regu Jiao Tang pasti Anda melewati banyak masalah." Sedangkan Lan terkejut melihat Eng yang bertambah tinggi dan bertanya, "Apakah ini hanya perasaanku? Atau kau memang bertambah tinggi?" Menjawab itu, Eng hanya tersenyum canggung dan berkata, "Aku tidak pernah menyadarinya. Mungkinkah karena aku terpengaruh oleh inti iblis?" Lalu sembari mengarahkan tangannya ke arah Liu, Lan berkata, "Kami awalnya di sini untuk instruktur kota Brian untuk menonton kompetisi. Liu terus mencari berita tentangmu. Itu sebabnya kami meninggalkan tim Brian untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan mencarimu. Tapi akhirnya kami salah petunjuk. Itu sebabnya kami akhirnya datang ke kota Dawn." Pemimpin regu Jiao Tang menyelesaikan masalah dengan mendistribusikan kembali kristal energi terlebih dahulu. Melanjutkan kalimat Lan, Yao Tang berkata, "Kami berencana mencarimu setelah itu, tapi kami tidak menyangka kalau kamu juga berada di kota Dawn." Merespon itu, Eng berkata, "Bagus sekali. Masalah redistribusi kristal energi akhirnya terselesaikan. Aku awalnya berencana untuk bernegosiasi dengan perwakilan tentang hal itu juga." Paris berpamitan. Sembari memutar arah tubuhnya, Paris berkata, "Sepertinya kalian adalah rekan satu tim yang sudah lama hilang. Aku akan meninggalkan kalian untuk reunian." Hal itu sontak membuat Yao Tang terkejut dan berkata, "Mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menyinggung perasaan Anda. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Eng sekali lagi. Terima kasih telah merawat Eng." Merespon itu, sembari berjalan menjauh, Paris tertawa dan berkata, "Anda mungkin tidak tahu karena Anda baru saja tiba. Tapi kota Pikudia dan aku adalah orang yang berada dalam perawatan Eng." Hal itu sontak membuat Yao Tang bertanya-tanya, dan Lan berkata, "Pergi dan berbicaralah sedikit dengan Liu. Dia, sejak kau meninggalkan kami, dia tidak bisa memakan apapun." Lalu Yu menunjukkan foto dan berkata, "Coba saja lihat foto Liu yang kujepret. Mukanya muram sekali, dan dia terlihat seperti nyawanya sudah hilang dari tubuhnya." Mendengar itu, Liu terlihat canggung dan hanya diam. Lalu Eng melangkah mendekatinya. Melihat ke arah Eng, Liu terkejut dan Eng berkata, "Pemimpin, aku di sini untuk melapor tugas. Maaf telah membuatmu khawatir." Mendengar itu tidak bisa berkata-kata. Liu terlihat sangat berusaha membuka mulutnya. Dia hanya bisa memukul Eng dengan pelan dan berkata, "Lain kali jangan pergi meninggalkan tim sendirian seperti itu." Merespon itu, Eng tersenyum, lalu berkata, "Baik pemimpin." Lalu mereka semua terlihat bahagia berkumpul kembali. Dari kejauhan, seseorang melihat mereka dalam bayangan, terdiam hanya memandang dari kejauhan, lalu berkata,
Mereka sama seperti kita di tahun-tahun yang lalu. Itu Lina. Dia mengingat masa lalunya saat semua tim Six Talent masih bersama.